dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang terkasih. Hari ini gereja kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Iman akan Allah Tritunggal ini bagi kita sering menjadi pertanyaan dari saudara-saudara kita lain. Bahkan kadang bukan sekedar bertanya, tetapi ejekan. Tritunggal 3. Orang Kristen itu Allahnya 3. Mungkin pernah kita mengalami pertanyaan demikian tentang Allah Tritunggal, atau bahkan ejekan itu. Ada suatu kisah lucu, seorang anak kelas 6 SD, setelah liburan Jumat Agung, besoknya sekolah, lalu mendapatkan pertanyaan atau ejekan dari temannya. Dia sekolah di sekolah negeri. Oh, ini orang Kristen, Allahnya 3. Kemarin hari Jumat Agung diperingati 1 mati. Diejek begitu. Lalu apa respon anak ini? Diceritakan di tengah keluarganya. Lalu responmu gimana, nak? Saya bilang, ya enggak apa-apa, enak. Kan mati 1 masih 2. Jadi simple jawabannya. Mati 1 masih 2. Sehingga jumlah itu dikesankan logikanya untuk anak ini semakin banyak semakin hebat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih. Dalam iman Katolik, Allah Tritunggal adalah salah satu misteri terdalam yang tidak dapat sepenuhnya dimengerti atau diketahui oleh kita, akal manusia yang terbatas ini. Sebuah misteri. Karena itu, imanlah yang bagi kita penting untuk menjadi sikap di hadapan Allah Tritunggal. Bukan pengetahuan, bukan pemahaman. Iman. Meskipun kita tidak mudah untuk memahami atau mengetahui, tetapi Allah terus-menerus akan memberikan wahyunya kepada kita melalui pengalaman iman, peristiwa iman kita sehari-hari. Sehingga dengan iman yang kita miliki itu, kita akan semakin mengerti tentang Allah Tritunggal. Jadi semakin beriman akan semakin mengerti. Semakin beriman akan semakin mengerti sekali lagi. Pasti Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini.
Santo Agustinus punya pengalaman pergulatan iman untuk memahami Allah Tritunggal. Maka diceritakan, dikisahkan dalam tanda kutip kebingungannya, ia berjalan-jalan di pantai pasir. Lalu mendapatkan penampakan, ada seorang anak kecil membuat lubang, lalu menimbah air laut. Menimbah air laut pakai embernya itu terus dimasukkan ke lubang yang dia buat. Lalu Agustinus ini spontan. Tidak masuk akal nak kerjamu itu. Bagaimana mungkin kamu mau menimba air laut, kamu masukkan semua ke lubang kecil itu. Lalu hal yang sama tidak masuk akal itu disampaikan oleh anak kecil. Sama. Anda juga tidak mungkin memasukkan Allah dengan segala kebesarannya yang luar biasa itu. Mau kamu masukkan, kamu pahami dengan akal budimu yang kecil itu, yang terbatas itu. Baru sadar, memang di hadapan Allah Tritunggal bukan soal pengetahuan secara intelektual, secara akademik, tetapi adalah sikap iman, beriman. Ada seorang santo yang mengajari kita bagaimana mempunyai sikap iman di hadapan Allah Tritunggal. Namanya Santo Anselmus dari Canterbury, Italia, yang hidup tahun 1033 sampai 1109. Dia menggunakan istilah dalam bahasa Latin yang membuat kita mudah bagaimana membangun sikap iman di hadapan Allah Tritunggal. Dia mengatakan begini, credo ut intellecam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah aku beriman maka aku mengerti. Dan bisa diperluas pemaknaannya. Semakin aku beriman maka aku akan semakin mengerti. Maka pengertian tentang Allah itu, akan Allah Tritunggal itu akan semakin bisa kita terima dalam pengalaman iman kita ketika kita semakin beriman. Memang harusnya demikian. Di hadapan Allah Tritunggal dan kemudian kita menyatakan iman, itu artinya bahwa kita mengatakan iya atas misteri Allah. Maka kalau tentang Allah kita paham jelas gamblang, iman itu menjadi tidak relevan lagi. Tetapi ketika kita di hadapan Allah sungguh menyadari diri dalam keterbatasan dan kelemahan sebagai manusia untuk memahami Allah Tritunggal itu, maka imanlah yang harus kita kedepankan. Maka ketika kita semakin beriman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita akan semakin mengerti iman dan keselamatan hidup kita karena iman itu. Memahami Allah Tritunggal adalah Allah yang esa, yang hadir dan mewujud dalam 3 pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi satu dalam hakikat, dalam kuasa, dalam kemuliaan. Dan masing-masing mempunyai peran yang berbeda, yang unik, dan peran itu sungguh nyata dalam kehidupan kita dengan keunikan itu. 3 pribadi ini tidak terpisah dan mempunyai relasi yang sempurna. Pada perayaan ini kami bertiga. Dalam sebutan bisa dikatakan Tritunggal karena 3. Tetapi berbeda dengan Tritunggal yang kita rayakan pada hari ini. Kami sama-sama laki-laki, sama-sama imam,
kebetulan juga sama-sama kok ya orang Jawa ya sama-sama. Ya. Gantengnya tidak terlalu tidak sama. Ada kesamaan-kesamaan yang itu. Tetapi kami tidak satu hakikat. Tetapi kami tidak mempunyai relasi yang sempurna. Tidak. Tetapi kami tidak mempunyai kemuliaan yang sama. Tidak. Yang sempurna dalam relasi, yang sempurna dalam kemuliaan, yang sempurna dalam satu hakikat adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa adalah pencipta dan sumber segala sesuatu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk bukan memahami secara intelektual, tetapi inilah sebenarnya Allah dalam karya yang nyata sehari-hari dalam hidup kita. Allah Bapa adalah pencipta sumber segala sesuatu. Dia adalah asal mula dari segala yang ada, yang mengasihi, memelihara ciptaannya dengan penuh kasih sayang. Kasih Bapa dinyatakan dalam penciptaan, dalam penyelenggaraannya atas dunia. Allah Bapa yang begitu dekat dengan kita, kita menyebut Bapa yang punya kuasa. Demikian dalam kehadirannya di tengah-tengah umat manusia dalam sepanjang sejarah hidup umat manusia. Allah Putra adalah Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia. Melalui inkarnasi, penjelmaan firman yang menjelma menjadi manusia. Melalui inkarnasi, melalui penyalipan dan kebangkitannya, ia menyelamatkan umat manusia dari dosa dan membuka jalan menuju kehidupan yang kekal. Jadi, ketika kita berbicara tentang penyelamatan, penebusan dosa, penuntunan dalam hidup kita menuju keselamatan, kita pasti akan mengarahkan hati dan iman kita pada pribadi Yesus Sang Putra. Maka kita mendengarkan ungkapan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karya yang khas, yang unik dalam pribadi Allah Putra Yesus Kristus. Jalan. Tidak usah ragu untuk tetap dalam jalan Kristus sebagai jalan. Kalau Bapak Ibu mau ke suatu tempat dan tidak terlalu paham tempat itu, pasti meyakinkan bahwa memilih jalan yang benar. Maka kalau kita tujuan hidup kita bukan hanya di dunia ini, tetapi kehidupan kekal di surga, kalau kita mau ke sana, nggak usah ragu. Tuhan Yesus sudah dari sana turun, apal. Kalau dalam bahasa yang sederhananya menuju surga itu Yesus sudah hafal jalannya. Oh, akan belok ke sini, ada lubang di sana. Sudah dari sana, tidak usah ada keraguan. Maka kalau kita mengemani Allah Putra dalam diri Yesus Kristus, sudah tepat kita dalam jalan itu. Yesus sudah dari sana. Dan kalau kita dalam hidup membutuhkan sebuah kebenaran, kita siapa yang tidak ingin sebuah kebenaran dalam kehidupan? Maka sudah tepatlah iman kita mengimani Yesus Sang Putra yang adalah Allah itu, karena dia adalah kebenaran itu. Sudah tepat. Tidak usah ragu. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, akulah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Pastilah kita ingin memiliki hidup yang kekal. Dan kita sudah tepat, karena di dalam diri Yesus Kristus ada jaminan kehidupan yang kekal. Karya Allah Tritunggal yang khas dalam diri Yesus Kristus Putranya. Allah Roh Kudus adalah pribadi yang memberikan kehidupan, yang menguduskan, yang hadir di dalam gereja, di dalam komunitas-komunitas, di dalam keluarga. Roh Kudus memimpin kita ke dalam kebenaran, memberikan karunia-karunia rohani,
menyatukan kita sebagai tubuh Kristus di dunia, dan menuntun menuju keselamatan dalam diri Yesus. Maka kalau kita berbicara membutuhkan kebenaran, membutuhkan bimbingan, membutuhkan pencerahan, maka Roh Kuduslah nyata karyanya di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mengimani Allah Tritunggal itu berarti mengimani kedalaman kasih dan kebijaksanaan Allah. Allah Bapa menunjukkan kasih dalam penyelenggaraan atas kita, atas dunia. Allah Putra menunjukkan kasih yang berkorban untuk menyelamatkan dan menuntun kita menuju jalan keselamatan. Dan Allah Roh Kudus adalah ungkapan kasih yang menghidupkan dan membimbing kita menuju kebenaran. Inilah Allah Tritunggal yang tidak usah kita ingin mengetahui secara pengetahuan yang jelas, yang gamblang, tetapi Allah yang sungguh berkarya nyata dengan cara demikian. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang bisa kita petik? Kesadaran dan keyakinan iman kita, mari kita perbaharui dengan perayaan Hari Raya Allah Tritunggal. Begitu besar kebijaksanaan dan penyelenggaraan Allah untuk kita. Dalam diri Allah Tritunggal kita menemukan dan mendapatkan kehidupan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Kita dipanggil untuk hidup dalam cinta kasih, dalam persatuan, sebagaimana ketika pribadi Allah itu sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan yang sempurna. Demikian pula kita dipanggil untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah dan dengan sesama. Sehingga dengan cara beriman demikian, perutusan dan panggilan kita untuk semakin banyak orang yang mengimani Kristus, kita mempunyai keyakinan bahwa baptisan-baptisan yang akan mengimani Allah Tritunggal di dalam hidup gereja, kita yakin akan terus-menerus berkembang. Semoga dengan perayaan Allah Tritunggal ini, kita semakin diteguhkan dalam iman, harapan, dan kasih kita kepadanya. Amin.